Oke, tanpa menunggu lama, kita masuk nih ke acara lebih santai, yaitu obrol-obrol mengenai life from designing. Dari salah satu pemegang SKA Desain Interior, beliau adalah mantan Ketua HDI Jabar periode 2016-2018 dan sekarang menjabat sebagai Dewan Pengarah HDI Jabar. Karya-karyanya sih udah nggak usah diraguin, diacungi jempol, jiwanya muda, karyanya selalu fresh. Wah, pokoknya ini banget lah. Inspiratif banget nih Bapak yang satu ini nih. Beliau adalah Bapak Wandi Krisdian, tapi mungkin sudah pada lebih familiar tuh dipanggilnya Uwa. Biar santai, saya boleh panggil Uwa juga kan? Boleh. Oke. Dengan senang hati. Asik. Apa kabar, Wak? Alhamdulillah, selalu muda dan Asik. berbahaya. Iya ya, muda, berbakat, dan berbahaya gitu kan. Oke, mungkin sudah banyak yang nggak sabar ngobrol. Apa sih life from designing? Mungkin beliau akan cerita hidupnya dan seputar kehidupan desainnya kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sesi nih 10 menit kita kasih untuk peserta bertanya. Boleh tapi lewat open chat room ya. Nanti kita kolek pertanyaannya. Yang beruntung bisa langsung dijawab oleh Bapak Wandi. Silakan, Wak. Boleh di-share obrol-obrolnya nih. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang kepada para anggota baru. Ini juga ada, saya lihat anggota barunya ini ada 2 orang yang berbahaya yang baru masuk juga nih. Betul itu, saya juga tadi sudah note itu. Itu harus agak diperhatikan itu. Mungkin saya bisa Pak Pak Billy bisa bantuin di share aja di ininya. Ada materi yang mau disampaikan, diperlihatkan. Boleh. Bapak Billy, silahkan di-share. Mungkin sambil menunggu, tadi saya ucapkan selamat datang kepada anggota baru dan pada anggota lama, bukan anggota lama, anggota yang sebelumnya, tetap semangat di asosiasi ini untuk terus bisa mengawal profesi ini bersama-sama. Ya mungkin sambil ini kedengeran ya? Kedengeran, Wak. Mungkin sambil mulai ini saya perkenalkan dulu kenapa judulnya Life from Designing. Dan, saya lulusan dari interior design di Tenas. Saya lulus awal 2000 lah. Awal 2000. Jadi ketika waktu itu negara kita tuh lagi krismon-krismonnya ya. Setelah reformasi 97, 98 dan awal 2000 itu bukan awal lagi mulai menggeliat ekonominya. Nah, jadi secara langsung saya sekarang itu udah berprofesi kalau sekarang 2020 itu 2000 berarti kurang lebih 20 tahun ya. Nah, selama 20 tahun berkarir, berprofesi dan menggantungkan hidupnya di profesi ini, ya alhamdulillah kita masih bisa berjalan. Nah, kenapa judulnya waktu sebelumnya saya judulnya mau desain bisnis atau apalah itu kayak terlalu berat gitu ya. Jadi di sini tadi life from designing berarti hidup dengan mendesain. Malah sekarang itu kalau lagi trennya malah kebalik ya, bukan life from design, bukan life from designing. Sekarang udah ada desainer kehidupan ya, lagi rame sekarang 2-3 tahun terakhir ini. Malah ada universitas di Amerika yang membuka jurusan baru itu. Ya, jadi mereka mendesain hidup kliennya. Hebat ya. Nah ini kita mulai masuk, di sini ada life from designing, hidup dari mendesain. Ini juga ada beberapa quote yang saya tampilkan. Design is not for philosophy, ya, it's for life. Jadi kita mendesain itu biasanya selain untuk hidup saya sendiri, ya sebagai perencananya, tapi tujuan utama adalah membuat
merancang untuk kehidupan klien kita. Oke, langsung masuk ke itu selanjutnya. Nah, ini yang sebenarnya dilema ya, waktu itu saya mulai ada pertanyaan ini, apa sih interior design gitu. Nah, saya masuk kuliah tuh tahun 96. Waktu itu internet segala macam nggak kayak sekarang ya. Interior design itu maksudnya pas saya pengennya dulu saya masuknya arsitek, jurusan arsitek, keterimanya di interior design. Masuk interior design awal ini apa sih interior design juga nggak tahu ya. Kalau sekarang gampang nyari di sosmed segala macam, di internet gampang mencari. Cuman waktu tahun itu tuh susah ya, buku-buku mahal banget, buku-buku luar itu. Belum ada mungkin buku interior design yang buat cetak ini lokal. Oke, next. Seiring dengan itu perjalanan perkuliahan segala macam. Nah, di ini ada saya ngambil definisi dari Wikipedia ya. Desain interior adalah seni dan ilmu untuk meningkatkan kualitas interior. Saya garis bawahi seni dan ilmu. Jadi ada sainsnya, ilmunya, teknologinya, tapi ada juga seninya. Jadi desain menurut saya pribadi itu yaitu antara gabungan sains dan ilmu. Terus waktu itu di zaman kuliahan selalu disebut interior itu punya ruang lingkup dibatasi lantai, siling dan dinding. Jadi ini pekerjaan kita itu batas fisiknya lantai, siling dan dinding, dan kita membuat di dalam ruangan tersebut, space tersebut meningkatkan kualitas kehidupan si pengguna ruang itu. Next. Selanjutnya, itu yang sebelumnya yang tadi ada batas fisik itu ya kita mendapatkan itu di waktu kita secara akademisi belajar dan di pendidikan. Nah, semakin ke sini sih saya mulai lebih ini lagi bahwa peran desain interior itu interior ataupun arsitek ya, ininya ada menghubungkan antara lingkungan di luar sama lingkungan di dalam. Ya kalau kita merancang sebuah rumah tinggal misalkan, berarti peranan kita adalah menghubungkan lingkungan di luar sama lingkungan di dalamnya. Terus selain menghubungkan juga ininya bahwa interior itu juga sebagai jembatan antara lingkungan di luar dan di dalam juga. Oke, next. Selanjutnya menghubungkan jembatan. Ada lagi yang mengatakan bahwa interior sebagai betweenish dan blurring, jadi antara between sebagai antara dan blur. Ya kalau between itu berarti di antara dua, posisinya di tengah, interior itu posisinya di tengah. Sedangkan blurring berarti posisi yang kabur. Jadi kalau saya memahaminya bahwa blurring di sini adalah bahwa yang waktu tentang siling, dinding, lantai itu udah nggak bisa lagi tafsirkan seperti itu interior pada saat ini. Tidak dibatasi oleh dinding, siling, dan lantai. Ya, tapi malah sangat dipengaruhi oleh pengaruh di luar siling, dinding, dan lantai. Jadi intinya bahwa sampai 20 tahun saya berkarir di sini, kesimpulan saya, peranan interior itu adalah biro jodoh. Ya, biro jodoh menghubungkan, menjembatani antara diri kita sebagai pengguna ruangan dan lingkungan di luarnya. Oke, next tadi. Ya, itu sebagai pengantar ini tentang apa itu interior design. Oke, selanjutnya
Nah, ini ya perkembangan bahwa tadi saya cerita bahwa awal-awal saya kuliah dulu tahun 90-an segala macam, interior itu apa sih nggak tahu gitu ya. Nah, kalau sekarang itu sangat jauh berbeda. Ya, interior itu udah sangat berkembang, ya penggunaannya juga kalau mungkin zaman sebelum-sebelumnya mungkin di sini ada apa para dosen-dosen saya, para pengajar saya itu mungkin waktu zaman mereka berprofesi yang menggunakan jasa interior itu sangat-sangat jarang, mungkin hanya mungkin hanya pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan besar ataupun orang-orang kaya gitu yang kalau orang-orang mohon maaf misalkan apa menengah ke bawah mungkin belum mengenal desain interior termasuk saya pribadi waktu itu. Nah, ini saya ambil dari buku birunya Bancroft kalau nggak salah. Dua dekade terakhir ini ya khususnya ini subsektor desain interior adalah memberikan PDB yang sangat cukup besar ke ekonomi negara. Ya, tiap tahun dari mulai tahun 2016 1,4 triliun terus naik naik di 1,3 sebelumnya 1,3 naik 1,4 dan terus setiap tahun meningkat. Subsektor desain interior memberikan PDB ke negara. Nah, berarti kan user dari yang menggunakan jasa desain interior terus semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Itu juga terbukti dengan semakin banyaknya kampus-kampus desain interior. Di Bandung aja ada 6-7 kampus ya. 6-7 kampus. Nah, itu bayangkan setiap kampus itu kita dulu sempat melakukan survei itu dalam 1 tahun akan lulus yang akan menghasilkan hanya di Bandung 500 orang sampai maksimal 1.000 orang interior desainer baru dalam 1 tahun ya. Ya kalau kami rata sekitar 600-700 desainer baru setahun di Bandung. Ya, jadi semakin di sini profesi ini akan semakin sangat ketat, ya akan sangat ketat persaingannya, akan sangat berat persaingannya. Tapi jangan takut ya karena itu juga desain interior khususnya. Kalau semakin ke sini itu semakin menjadi kebutuhan bukan hanya kebutuhan sampingan ya, malah kalau menurut saya melihat pengamatan sekarang itu jadi kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Ya, makanya interior sekarang itu banyak digunakan di kafe, area komersil segala macam, malah menjadikan desain kafenya, desain rumah makannya itu salah satu barang jualannya. Jadi nggak hanya jual kalau coffee shop misalkan sekarang lagi rame, nggak hanya menjual kopi, tapi juga menjual desain tempat coffee shopnya tersebut. Oke, next. Nah, ini saya ambil cuplikan dari Massimo Vignelli. The life of a designer is a life of fight. Ya, kehidupan kita tuh selalu berkelahi dengan yang namanya the ugliness ya, kejelekan. Jadi kalau kita secara mungkin sadar tidak sadar kita lagi jalan-jalan ngelihat di mall, ini jelek banget sih ini sih, lihat ini gatel gitu kan. Nah, itu perkelahian terkecil itu seperti itu gitu ya. Nah, itu kita akan terus lah mungkin seumur hidup kita akan berkelahi dengan ugliness tadi. Oke, next link. Nah, ini mungkin selama berprofesi kebutuhan apa sih yang kita perlukan gitu ya, yang kita perlukan dalam berprofesi di interior design khususnya. Jadi pertama keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini basicnya dipelajari waktu kita berkuliah ya, berpendidikan di kampus. Nah, keterampilan teknis yang diajarkan di kampus itu juga sebenarnya istilahnya kalau pisau itu kampus ngasih pisau nih, tapi masih belum bisa dipakai. Ya, kenapa? Karena masih tumpul. Nah,
baru di lapangan lah itu di proyek sebenarnya setelah lulus bekerja si PSO itu makin diasah. Nah, selain keterampilan teknis tadi yang akan develop selama kita masih berprofesi, itu akan terus mendevelop, termasuk saya juga ya. Saya juga sampai saat ini juga masih terus belajar untuk meningkatkan keterampilan teknis dan sesungguhnya juga teknisnya pun juga teknologi pembangunan, teknologi konstruksi itu sudah semakin berubah, meningkat. Kalau dulu istilahnya bikin ceiling itu masih pakai triplek, pakai kayu gitu, masih nggak masalah. Nah, kalau di sekarang itu, terutama di area komersil, sudah tidak diperbolehkan. Malah tidak diperbolehkan menggunakan plafon atau ceiling yang berbahan kayu. Karena untuk ini keselamatan, nanti kebakaran, dan lain-lain. Nah, dulu kita mengenal namanya asbes, ya, mungkin sering digunakan malah dibikin buat rumah-rumah tinggal menengah ke bawah, dan ternyata ketahuan bahwa asbes itu sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi perkembangan material, perkembangan teknologi, teknik konstruksi juga makin terus bergerak. Maka keterampilan teknis ini tidak akan pernah diam, tidak akan pernah ada ujungnya. Selanjutnya, selain keterampilan teknis, kita juga keahlian berkomunikasi. Ya, kalau saya kalau ketemu klien atau seorang desainer ketemu klien pasti harus berkomunikasi. Komunikasi ini bisa ketemu langsung, ngobrol, diskusi, brainstorming, tapi bisa juga apalagi di masa kayak sekarang, masa-masa saat ini pandemi corona, komunikasi ini jadi komunikasi di dunia maya seperti sekarang ya. Nah, kalau waktu sebelum ada pandemi ini juga saya juga sebenarnya sudah berkomunikasi seperti ini. Tapi kalau klien kita jauh ya, kalau kita jauh, komunikasi ini yang berarti tadi bicara ketemu langsung sama komunikasi virtual. Nah, berarti kalau komunikasi virtual berarti ya kita juga dituntut untuk bisa tidak gaptek lah ya tentang penggunaan teknologi komunikasi. Ya, selanjutnya, nah setelah kita ini juga kita ada yang harus kita ini adalah strategi manajemen baik manajemen dalam perancangan ataupun kalau kita masuk sampai ke pelaksanaan juga termasuk ke manajemen proyeknya. Dalam perancangan kita harus memanage tergampangnya memanage para pekerja kita. Ya, kalau kita di studio, saya di studio, ya saya harus memanage teman-teman yang kerja bareng di sini untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, malah sekarang manajemen ini juga strategi manajemen ini yang sebelumnya hanya memanage hanya teman-teman yang bekerja dalam satu studio, sekarang udah beda lagi. Sekarang udah mulai manajemen itu manajemen kolaborasi ya, Pak. Sekarang kebanyakan berkolaborasi. Ya, studio, kantor-kantor, rumah-rumah produksi desain itu kebanyakan sekarang berkolaborasi. Ya, kalau dulu ada studio kantor desain yang besar-besar seperti Atelier 6 misalkan segala macam sebelum Krismon ya, pas ada Krismon 98 2000 itu kan pada bangkrut dah. Nah, akhirnya kebanyakan malah sekarang apalagi di Bandung itulah studio-studio kecil dan itulah yang akhirnya berkolaborasi. Jadi tidak melebarkan studionya, tapi melebarkan kolaborasinya. Selanjutnya tadi strategi manajemen, selanjutnya adalah manajemen keuangan. Ini yang paling ribet sebenarnya, ya. Saya sendiri yang paling bikin pusing tuh ini manajemen keuangan. Ya, money. Nah, keuangan ini kan kita juga dituntut
salah satu tugas kita adalah memberikan perkiraan biaya berapa desain yang kita buat. Kalau desain yang kita buat seperti ini, berapa biayanya itu buat pegangan si klien kalau nanti kontraktor. Nah, selain itu manajemen sama, ini juga manajemen keuangan, bukan hanya kita membuat RAB, ya kita juga memanage keuangan supaya usaha kita, studio kita, kantor kita tetap terus bisa running, apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Oke, selanjutnya, nah jadi ini adalah ada quote lagi, ya, Anda mungkin tidak akan mengenal yang namanya desain yang baik, ya, jika Anda tidak mengerti orang lain, ya. Tidak mengerti orang, tidak mengerti klien, ya berarti gua di posisi ini, di posisi sebagai interior design, saya sih jadi menganggap saya sendiri adalah bunglon, ya karena saya harus mengertiin, memahami setiap klien yang beda-beda. Ada klien yang kayak gini, karakter A, karakter B, karakter C. Nah, kita harus bisa istilahnya menerima keadaan seperti itu. Nah, saya sih ya jadi bunglon nih, kalau ketemu klien kayak gini ya saya bilang A, nanti kalau ketemu klien B ya saya bilang B. Menyesuaikan lah gitu ya. Ya itu salah satu usaha, mungkin banyak cara untuk bisa mengertiin orang lain. Ya, tapi cara saya salah satunya adalah menjadi bunglon. Oke, next. Nah, ini juga yang menjadi prinsip saya. Ini saya sama dari Massimo Vignelli, bahwa kalau penggayaan, styling itu bisa datang, bisa pergi. Nah, tapi good design yang baik itu adalah bahasa visual, bukan gaya. Jadi dulu saya pernah ngajar ya, saya kalau waktu itu sering bahkan sampai saat ini juga sering banyak yang nanya ke saya. 2-3 hari yang lalu kebetulan teman-teman desainer, sesama desainer lah gitu ya, arsitek dan desain, berkumpul, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, terus ada yang nanya ke gua, lu teh desainnya apa sih? Kalau ngedesain sebuah ini, gayanya apaan sih? Apa sih yang dipakai itu? Gaya lu itu gaya seperti apa sih? Nah, jawaban saya dari zaman dulu saya ngajar sampai saat ini, gaya saya mah gaya bebas, terserah orang mau bilang gaya apapun juga. Ya, tapi yang penting adalah tema. Tema ini yang akan jadi bahasa. Tema ini akan jadi bahasa, menyampaikan apa yang kita desain. Good design is a language. Oke, next. Jadi dalam mendesain itu, nah ini mungkin saya contohkan beberapa yang tadi saya bilang, prinsip saya itu mendesain itu sebagai bahasa. Terus kebetulan pekerjaan yang saya buat itu proyek-proyek komersil, proyek-proyek yang laser segala macam. Jadi kalau kayak ini sekarang kita perlu istilah foto-foto untuk kerjaan saya gampang ya, tinggal googling aja di Instagram. Ini contohnya, soalnya kebanyakan karena komersil. Ya ini menunjukkan bahwa desain itu ya tadi ya antara seni dan sains. Ini kalau kita lihat yang pintu merah, foto yang pintu merah, tahu nggak itu ruangan apa? Yang foto pintu merah ada bunga-bunga itu. Toilet. Bukan, itu ruang satpam. Waduh, inilah hubungan manusia sama desain ya, erat banget jadinya kan ya. Betul. Nah ini juga makanya
saya sebenarnya ini dengan fotokopi ini mencoba merangkumkan apa yang saya ceritakan dari awal. Ya, bahwa interior desain itu saat ini saya pribadi menganggapnya sudah tidak ada lagi batasan dinding, seling, lantai. Ya, kebanyakan apa yang saya buat ini, saya rancang memasukkan lingkungan luar ke dalam. Ya, ini contoh juga satu lagi perkembangan khususnya di area komersil ya. Kalau dulu orang datang ke toko, datang ke kafe itu hanya untuk makan atau beli barang, udah beres. Sekarang bukan itu. Ya, kalau beli barang, beli makan mah Gojek aja, GoFood, Gojek, GoFood, online. Ya, kalau beli produk, kalau hanya tujuannya itu. Tujuan orang sekarang keluar belanja ke mall, ke toko A, toko B, toko C, kita adalah untuk experience-nya, ya, pengalamannya. Makanya tadi desain itu adalah bahasa supaya yang belanja ke sini sebuah toko, ini contoh kafe di Dago lama atas banget ya yang ini bagian ini teh. Iya, ini gimana ya? Iya, ini si operator kayaknya mau nanya kayaknya. Ini yang pos satpam tadi Bu Ocha. Buaya. Buaya. Iya. Ya, lanjut. Nggak salah emang, nggak salah. Pak, satpamnya cewek sekarang? Iya, sekarang udah banyak satpam cewek. Oh. Yang masak laki-laki malah. Celana gemas ya, dia celana gemas ya berarti. Oke, next. Nah, kebetulan banyak saya banyak berkarya di area seperti ini. Ini di Depakar masih Dago atas juga. Jadi saya lebih berinteraksi, yang mungkin bisa dibilang ini bukan interior, bukan pekerjaan interior, enggak, ya, bukan, ya enggak seperti itu kalau sekarang. Kita harus berbeda dengan dulu, ya karena masih terbatas dalam kalau sekarang enggak. Nah, kita harus tadi sebagai jembatan, sebagai penghubung antara lingkungan luar. Kalau yang ini Depakar, lingkungannya seperti alam segala macam, ya desain kita menghubungkan alam itu dengan ininya fisiknya. Nah, ini juga bangunan saya kebanyakan menggunakan bangunan bekas. Ya, jadi tidak kalau kayak ini contoh menggunakan joglo asli, jadi joglo bekas bongkaran dibeli. Dan dihadirkan dengan jiwa yang baru, termasuk yang utara tadi sebenarnya. Kalau lihat tadi utara itu sebenarnya rumah kayu bekas. Bapak ownernya nggak mau menggunakan, bapak ownernya udah beli kayu itu, rumah kayu bekas itu, anaknya nggak mau pakai karena kelihatannya usang, kolot gitu ya, ntar yang datang tua-tua. Nah, sedangkan dia sendiri nggak mau, ini buat datangnya pasarnya untuk anak muda. Nah, akhirnya ya tadi kita sebagai jembatan yang menengahi antara si anak dan si bapak. Ya saya jadi bunglon, saya ke si bapaknya bilang, bagus kok rumah kayunya masih bisa dipakai. Kalau anaknya saya bilang, iya sih emang gak cocok tuh kalau rumah kayu dipakai untuk ini pasar anak muda. Ya, saya di tengah-tengah, ya saya buat rumah kayu tadi, tapi dibantu dengan material modern, makanya ada besi, ada kaca, segala macam, dengan warna-warna seperti itu, hilang rumah kayunya gitu, jadi nggak kelihatan rumah kayu yang tua, yang jadul. Oke, next selanjutnya, ini yang Depakar. Nah, ini ada kafe juga di Dago. Ya, jadi di awal banget tadi saya mengatakan bahwa desain itu antara seni dan sains. Jadi kita merancang itu hasilnya akhirnya adalah selain bisa digunakan berfungsi dengan baik, yang selanjutnya adalah berfungsi sebagai seni. Ya kalau sekarang zaman ini makanya saya gampang ini ngambil
zaman Instagram ya, Instagramable, apapun foto segala macam. Berarti yang dipoto itu harus sesuatu yang jadi bagus lah gitu ya. Ini contoh selanjutnya mungkin masih di Bandung juga. Saya kasih contoh yang di Bandung aja dulu. Kampung Korea ya. Nah, kalau kita lihat kayak ini foto ini, siapa sih yang nyangka ini ada di Bandung gitu kan? Selanjutnya pertama juga pas saya googling, emang ini di Kampung Korea gitu, saya juga sendiri nggak ngeh, ternyata emang beneran di situ gitu. Jadi tadi yang bahwa area komersial sekarang bukan hanya untuk jual beli, tidak hanya menawarkan barang, tidak hanya mengeluarkan makanan, minuman, tapi juga menawarkan experience. Nah, itu bukan lagi ya, 2-3 tahun kemarin sampai saat ini akan terus termasuk di pemerintahan, proyek-proyek pemerintah. Ya kalau tadi proyek-proyek swasta mah oke lah, emang udah. Nah di pemerintahan pun sekarang udah makin sama gitu, melek desain. Melek desain ya. Dulu, iya kalau dulu kalau lihat kita proyek-proyek pemerintah, mindset kita ya paling gitulah proyek pemerintah mah jadinya konvensional gitu ya dulu mah. Nah sekarang sebenarnya yang jadi pemicunya wali kota Bandung dulu tuh. Ridwan Kamil yang mau kalah, jadi melek desain juga. Nah akhirnya ini saya membuat beberapa comment center ini di kota Manado. Di Manado ini Pak Wali Kotanya. Nah saya juga kebanyakan ini yang baru jadi kemarin di Indramayu, comment center Indramayu. Jadi kalau saya nggak nyari portofolio Pak, saya tinggal googling aja nih pasti ada gitu. Iya ya sekarang gitu ya Pak. Yang kita pakai adalah karya kita adalah karya komersial, karya umum. Kalau rumah tangga mungkin bakal agak-agak sulit nyari di Google. Nah, jadi dari ini beberapa tahun terakhir akhirnya saya sebelumnya nggak pernah mau ngerjain proyek pemerintah gitu ya. Ngapain sih bikinnya gitu-gitu doang gitu. Nah, cuma seiring dengan tadi pemerintah pun udah sangat melek desain, apalagi sekarang sudah sangat melek desain. Ya sekarang terbukti ada waktu kemarin ada Bekraf dan ada Ekraf. Sekarang jadi Menparekraf. Nah, sekarang ini di dalam kementerian itu berarti pemerintah sudah sangat melek. Oke, terus next. Nah, akhirnya ini mungkin terakhir dari saya. Mungkin sebelum ada pertanyaan, ini bahwa kita memulai dengan hati ya, mengerjakannya dengan sepenuh hati dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya kalau profesi desain ini khususnya di Indonesia ini emang sudah masih rada rentan ya, makanya itu sih sebenarnya perlunya adanya asosiasi HDI seperti ini ya, dan pasti yakin sangat sulit kita istilahnya mengharapkan profesi ini bisa seperti halnya profesi dokter misalkan ya, saya yakin sih pasti bisa, cuman itu kita masih susah lah. Kalau saya lihat aja pemerintah melek desainnya juga masih balita gitulah istilahnya ya, masih balita. Bagaimana mau bisa ngaturin hal semacam itu. Tapi kalau tidak bayangkan kalau dulu HDI ini dari awal belum pernah ada HDI gitu. Ya mungkin pemerintah juga sampai sekarang belum pernah melek ya, karena nggak ada aturan segala macam. Nah, sekarang udah mulai ada beberapa aturan. Di arsitek udah ada undang-undang arsitek segala macam. Nah, termasuk yang
asosiasi ini HDI. Ya, saya juga sangat beruntung masuk ke HDI sebenarnya. Contoh tergampang, waktu itu saya dapat kerjaan ada yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Ya, dia ngelihat di sosmed, lihat di inilah bahwa karya saya itu segala macam. Nah, cuman dia perlu apa sih yang meyakinkan mereka bahwa saya benar-benar yang merancang itu, benar-benar seorang interior design. Apa buktinya? Kalau karya kan bisa aja ngerti karya siapa mengaku-ngaku. Nah, saya hanya mengasih itu scanan kartu anggota HDI. Kartu anggota HDI, di situ kan dia ada HDI berdiri dengan APSDA dan lain-lain. Nah, mereka langsung percaya dan akhirnya ya jadilah sampai sekarang gitu kan. Jadi langganan malah itu si Oh, apa klien yang di luar negeri itu gitu. Ya kebayang kalau dulu saya nggak masuk HDI, nggak punya kartu anggota HDI, ya mungkin saya nggak akan dapat apa proyek itu yang ternyata sampai sekarang terus-terusan gitu kan. ya, ya. Ya intinya tadi satu give it passion and never give up. Saya mungkin selanjutnya mah tanya jawab aja kali ya. Ya, Bu Oya. boleh. Udah ya. Sangat Ya. inspiratif sih. Wah, lagi-lagi cukup membuat saya terinspirasi kembali dengan karya-karyanya. Tapi ini desain sama gaya style tuh bisa kelihatan beda gitu kan. Emang bener nih. Tadi yang quotes yang Wak pernah sampaikan nih, you cannot understand good design if you cannot understand people. Berarti itu memang setiap proyeknya itu tuh bukan tentang Wak, tapi tentang si Oh iya, kliennya, tadi saya tentang lupa. Tadi saya lupa menyampaikan itu. gimana Karena gimana. ada satu quote lagi ya. Desain itu bukan untuk saya, tapi untuk dia. Betul, itu sih. Itu menarik. Itu saya juga sangat setuju ya, Wak. Bener emang desain itu memang tentang kita komunikasi dengan usernya dan terus terang memang pasti akhirnya jadinya karya-karya Wak tentu jadi variatif dan beda sama mungkin perawakan atau taste masing-masing ya. Wah, ini teh menarik banget. Coba nih ada yang mau nanya-nanya nih nggak sama Wak langsung gitu, kita boleh open chat Ada room. ini, ada Dendi Revolusi di situ ya saya lihat Iya nih. berbahaya itu. Ya, dia bilang saya memposisikan saya sebagai bunglon. Emang itu menarik sih, Wak. Itu memang harusnya memang jadi desainer harus jadi bunglon ya. Jadi begitu ada di klien ini, kita tuh jadinya kayak gini. Begitu ada di proyek yang ini, kita tuh jadi kayak gini. Iya. Bener banget. Oh, Gimana? lama kelamaan bunglonnya itu nggak seharfiah bunglon. Oke. Bunglon. Ya kalau dulu ya maaf ya. Dulu ini kalau ketemu klien tuh rapih gitu ya, berkemeja, celana panjang segala macam. Semakin ke sini ya saya datang ya saya apa adanya gitu. Secara fisik saya apa adanya. Bunglon tadi hanya jadinya hanya ini Proyek apa kan? pola Pola pikir secara dalam mendesain kan sebenarnya, ya bukan pola pikirnya jadi secara penampilan sih. atau kesukaan pribadi sebenarnya. Tapi kita harus Ya, bisa lihat, oh proyek ini nih ya, bunglonnya itulah sebenarnya yang diterapin ya kan, bukan secara penampilan dan lain-lain gitu. Ya kayak kita lihat aja gitu. Wah rock and roll banget, tapi kan desainnya tiba-tiba ada yang sangat feminim banget gitu, yang buat para mbak-mbak itu langsung pengen foto gitu kan. tadi mau ngasih itu tapi ada dan repo saya jadi gak berani takut dicela. Itu coba aja udah. kita invite dulu, mana pin dulu nih kita pin dulu. Gimana? Nah coba nih, Itu latarnya aja udah interior banget loh dia. Coba di unmute ini nih orangnya. Ada yang mau ditanya, ini menarik loh, kenapa sampai Mas Den ini memposisikan saya sebagai bunglon tuh langsung kena gitu. Kenapa coba gimana? Udah di unmute nih. Silakan loh, boleh ngobrol langsung sama Uwaknya. Suaranya kecil.
Oke. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Oke. Mas Andi. Nah, itu tuh bener. Oh iya. Wah, itu Ya, udah ada mungkin sambil pertanyaan ini, sih. Ada pertanyaan dari Ibu Diana Pratiwi. Untuk yang punya konsep yang ya, sedangkan kita adalah kehidupan kita, tadi saya bilang seumur hidup akan bertarung dengan yang namanya ugliness. Kan di sini bagaimana Madepuranya punya konsep yang ugly. Mungkin hal yang pertama yang harus kita ini kan, ugly itu istilahnya seperti halnya baik dan buruk ya, cakep dan cantik dan jelek, Beauty and the Beast. Itu nggak ada istilahnya patokannya. Si A bisa bilang itu ugly, si B belum tentu. Ya. Saya belum bisa aja bilang dia cantik, orang lain belum tentu bilang dia cantik. Nah itu pertama berarti yang kalau ini pertanyaannya bagaimana kalian punya konsep yang ugly, kita tidak melihat ugly-nya. Kita nggak ngelihat menjabarkan ugly-nya itu sebagai visual, apa yang kita lihat. Pertama yang harus ini adalah fungsinya dulu. Fungsinya, kebutuhannya dia, misalkan dia yang rumah tinggal, penuhi dulu kebutuhan rumah mereka, keluarga di situ, nyaman, kasih kenyamanan pada itu. Kita jangan membayangkan ugly-nya itu, tapi kita gimana membuat si klien itu punya rumah yang nyaman buat mereka tinggali. Jadi jangan baru ketemu, kalau saya nggak pernah tiap ketemu klien baru ketemu dan menjudge jelek banget sih selera lu. Menurut ya itu menurut orang lain, menurut kita gitu kan, belum tentu buat orang lain. Ya. Ya, jadi itu relatif lah. Makanya tadi saya kalau terperhatikan tadi desain saya pernah Boya sendiri juga beda-beda, nggak ada yang sama. Ya karena keluar desain seperti itu, visualisasi seperti itu, bentuk seperti itu, warna seperti itu bukan direncanakan dari awal. Yaitu berjalan, berproses sambil dalam proses desain. Jadi dari awal tidak menentukan bentuknya ini, kita dapat proyek nih bikin kafe di Dago, langsung kita membuat bentuknya segala macam. Enggak, itu bentuknya itu develop, berkembang terus akhirnya akibatnya terakhir adalah terjadi seperti itu. Jadi jangan pernah kita nggak pernah memulai suatu proses desain dengan dari awal memikirkan suatu bentuk secara visual. Ya, nggak pernah ada keluar akhirnya apa kata ugly tadi itu nggak pernah keluar. Ya kalau kita klien, kalau kita buat diri sendiri ya peduli amat ya. Ini jelek banget sih lo gitu. Pakai baju ini. Eta dan kumis itu jelek sih. Kurut gerak. Itu kan kata saya kan, kalau menurut dan revonya kan belum tentu kan. Nah, jadi kalau buat kita sendiri ya terserah mau bilang jelek atau ini, tapi kalau ke klien, ke orang lain, jangan pernah kita mengatakan sebuah jelek atau bagus ya. Seperti itu. Balik lagi sih, itu selera ya, Wak. Bener nggak sih? Nah ini nih, Wak, ada pertanyaan dari Mbak Diana. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya, boleh share nggak latest update untuk hospitality project seperti Airbnb? Wah ini mah memang pakarnya sih. Beberapa proyek kan bukannya banyak ya hospitality. Gimana tuh? Buat Mbak Diana Pratiwi. Latest update untuk hospitality project seperti Airbnb. Nah itu update untuk hospitality ya tadi termasuk komersial juga.
mungkin tadi juga saya sempat sindir juga ya bahwa kalau kita Airbnb sekarang udah sangat banyak banget ya. Selama kalau dulu kita nginep tuh harus ke hotel ya, ke ini nyawa villa. Kalau sekarang kan selama udah ada Airbnb segala macam, sangat gampang ya. Saya punya ruang kecil aja, satu kamar, bisa kita jual, kita bisa dapat duit dari situ. Nah, semakin ini sampai saat ini tuh udah kebetulan saya juga ikutan dari Airbnb di situ. Udah sangat ratusan bahkan ribuan di Indonesia doang gitu ya. Nah, itu berarti ininya semakin ketat persaingannya. Nah, gimana update-nya supaya kita bisa menjual Airbnb kita? Ya tadi sudah saya sering bilang, kita nggak hanya menjual barang, kita nggak hanya produk, kita adalah menjual experience. Ya kalau kita mau ke nyawa Airbnb-an, kalau fungsinya yang kita cari hanya untuk tidur, ya udah banyak yang gitu mah gitu. Siapin aja kasur sama bantal yang empuk sama AC gitu, udah beres bersih, beres. Nah, tapi yang kita jual lebihnya sekarang udah banyak juga beberapa Airbnb di Bandung yang juga menawarkan experience ya, pengalaman menginap di sebuah kamarnya yang romantis misalkan, atau ini sebuah kamar yang kayak di Bandung dulu ada VG Hotel ya kalau di Majalah. Saya sama Pak Asep waktu itu bikin majanya, terus yang itunya dari Unpar yang bikinnya. Itu setiap kamar tuh beda-beda, ada 10 kamar nggak salah. Setiap kamar udah beda pengalaman yang dirasakan oleh yang nginap di situ. Jadi experience-nya, pengalaman nginap di stadion di Inggris gitu. Wah, ininya Liverpool waktu itu. Di sininya beda lagi, kayak di hutan. Di sini beda lagi. Nah, jadi yang ditawarkan adalah experience. Dari hotel-hotel sekarang pun, ya apalagi hotel budget kebanyakan, mereka juga menawarkan experience itu di kamarnya, apalagi yang resort yang lebih itu kembali ke experience, mengasih kesempatan orang mau mandi itu, kalau dulu ditutup di kamar mandi tertutup, sekarang terbuka ya, kayak di bathtub, open shower, menawarkan hal-hal seperti itu. Ya, kalau kembali ke Airbnb ya kayak tadi sama experience-nya, apa yang kita sajikan. Kita nggak jual paket nginap, kita lagi menjual paket daily, merasakan di situ itu hidup di villa atau di kamar, menawarkan itu experience itu, bukan menawarkan paket menginap. Kalau menginap mah pakai sleeping bag aja beres. Ini apa di rumah gitu kan? Nah, ini kita tawarkan yang lebih, dan sampai sekarang yang seperti yang Airbnb-an tuh sampai yang bertahan sampai sekarang adalah yang menawarkan itu. Mungkin seperti itu. Jadi update hospitality tadi sama experience komersial apapun. Ada lagi? Ada nih dari Mbak Friska Amalia. Mau nanya bagaimana cara menampilkan ciri khas desain kita sebagai desainer yang tentunya membedakan desain yang kita buat dengan desainer lain, walaupun harus menjadi bunglon dalam memenuhi keinginan klien. Nah, memunculkan personal style kayaknya ya, gitu. Gimana tuh, Wak? Nah, ini kalau saya menjawab sebagai saya ini ya, sebagai sebagai Wandi Uwa. Iya. Saya nggak, kalau tadi yang dilihat, saya nggak punya karakter. Saya nggak punya karakter, nggak ada yang tahu itu buatan Wandi atau yang lain, dua studio atau bukan, pasti nggak tahu karena saya nggak punya karakter. Nah, kalau di karya, nah itu saya bunglon. Karena saya bunglon, akhirnya keluar jadinya beda-beda, nggak pernah sama. Betul. Cuman kalau ini
Jadi kalau karakter itu nggak bisa dilihat dari Style. karakter saya, dilihat dari visual. Nah, Ya. cuman beberapa klien yang udah lama bekerja dengan saya itu, mereka udah sangat tahu desain. Kalau saya pernah beberapa kali karena kesibukan saya nggak bisa desain, saya dikerjakan sama staf di kantor tentunya sebenarnya dengan orat-oratan saya juga kasihin ke ini ya, cuman hanya sekilas mereka mengembangkan sendiri. Si klien itu tahu ini bukan Pak Wani ya, ini yang ininya ini nyuruh ini ya pegawainya gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang tahu karakter saya sendiri, saya pribadi adalah ya kliennya itu sendiri. Ya, jangan orang yang di luar itu, orang awam nggak melihat karakter saya seperti apa. Dan saya pribadi saya nggak peduli sama karakter desain. Yang penting mah kliennya puas. Ya mau tadi ada yang bilang tadi buaya, kok siapa yang bilang ya, kadang saya buat sesuatu yang sangat centil, feminim, Iya, betul. gak akan percaya gitu kan. Pas ketemu orangnya wow gitu kan. Feminim banget ya. Ya ini feminim banget, tiba-tiba ada ruang yang keras banget gitu kan. Iya. Jadi enggak. Jadi kalau ditanya ya sama tadi lebih ke tema. Jadi kalau ditanya gimana caranya membuat ini karakter sendiri, saya nggak bisa jawab karena saya tidak melakukan itu. Tapi emang benar kan sih, Wak? Sebagai desainer tuh ya kita harus growing dan sangat adaptasi. Apalagi ini kan udah memasuki masa sebenarnya new normal. Ya otomatis akhirnya bunglon itu pun juga akan kita pakai di masa pandemi yang sekarang, bahwa akan ada standar baru, akan ada gaya hidup baru yang akan mempengaruhi komersial. Bahkan mungkin sekarang kerasa nggak sih kalau udah di rumah, akhirnya rumah kita nyaman apa enggak sebagai tempat untuk berhari-hari kita hidup. Nah, itu kan juga akhirnya bunglon itu akhirnya harus kita pakai sebagai metode untuk mendesain tadi kan ya, Wak? Betul. Jadi ya kita selalu berusaha menyesuaikan ya dengan apapun. Menyesuaikan dengan beradaptasi dengan apapun. Ya, termasuk lagi kayak sekarang ya. Kalau mungkin sekarang itu setiap rumah pasti berusaha untuk membuat ada space untuk semacam foyer gitu. Ini gantungin baju luar segala macam, bersih dulu baru dia melangkah ke ruang dalam lebih dalam. Ya mungkin kalau dulu sebelumnya foyer itu hanya untuk di rumah-rumah besar, di hotel, di kantor. Nah sekarang kita mulai foyer itu ya rumah kecil pun dipaksa pengen ada space untuk seperti itu. Ya itu dipaksa untuk emang kita beradaptasi. Makanya kalau udah garisan kita aja, kita itu sebagai bunglon ya beradaptasi, menyesuaikan. Seperti itu mungkin buaya. Nah ini ada lagi nih, Wak, pertanyaan dari Mas Togar Mulia Raja. Pak Wandi izin bertanya, saya lagi tertarik dengan corporate atau brand identity yang diimplementasikan ke interior. Yang saya ingin tanyain, seberapa besar nih pengaruh identitas atau image dari brand corporate identity pada pengguna ruang dalam interior? Mungkin ada pengalaman dalam hal itu. Hatur nuhun, Pak. Salam kenal dari anggota baru. Oke, nah untuk salam kenal juga untuk corporate brand identity ini malah, nah yang karakter yang dimunculkan malah ini harusnya bukan karakternya gue gitu, bukan karakter gue yang dimunculkan, tapi karakter si perusahaan perusahaan yang klien kita gitu ya, atau kafe yang kita rancang, office yang kita rancang, yang punya brand itu yang harus dimunculkan. Itu tergampang masih kalau ini biasanya, nah kalau saya
saya kalau merencanakan sebuah kafe, biasanya saya bekerja sama dengan desainer grafis, komunikasi visual, desainer produk. Nah, saya berkolaborasi dengan mereka. Nah, akhirnya malah kalau untuk di Bandung khususnya itu, mungkin insya Allah nih bentar-bentar lagi juga bakal banyak lagi yang melihat bisnis kafe baru, gitu, komersial baru. Nah, ini kalau dia brand baru itu malah kami sendiri yang merancang corporate itu, gitu, mengarahkan. Tapi kalau ada perusahaan besar, corporate sudah ada, yang tergampang mengimplementasikannya adalah gunakan warna logo. Kalau logonya ada warna merah, biru, hitam, ya kita bisa mengaplikasikan itu. Bisa semuanya, bisa salah satu dari 3 warna itu yang diaplikasikan ke warna interior. Seperti itu tergampang lah, tergampang yang bikin gampang orang kenal, kitanya juga gampang mikirnya. Mungkin seperti itu. Kalau yang lebih mendalamnya lagi, misalkan kalau saya sih lebih banyak untuk mengeluarkan brand corporate itu, ya perusahaan itu fungsinya ngapain? Ya, keluarkan itu. Kalau misalkan kantor Gojek sama kantor misalkan kantor pemerintahan kan karakter beda ininya, fungsinya, penggunanya beda, ininya beda. Nah, karakternya juga pasti yang muncul secara visual bakal beda. Seperti itu mungkin. Oke, ini yang menarik nih. Ada sapaan nih dari Andi Satrio Kurniawan. Apakah kandang macan akan berubah jadi kandang bunglon? Coba ini mau ngomong langsung, mau ngobrol langsung gitu boleh loh. Bisa di-unmute nanti sama operatornya. Bisi pengen ada obrolan lebih lanjut gitu. Ini tuh menarik ini. Kenapa ngomong kandang macan berubah jadi kandang bunglon? Gimana tuh Wak tanggapannya Wak? Bahaya nih orang. Sebenarnya saya benar jujur saya senang melihat dari sekarang gitu ya. Sekarang ya itulah bukti bahwa interior design itu, profesi desainer itu semakin kesini semakin berkembang, selalu dinamis. Ya kalau dulu nggak mau lihat HD itu, asosiasi itu sesuatu yang pasti kan terkesan formal, kaku, segala macam. Nah, asosiasi ini juga beradaptasi jadi bunglon juga sebenarnya kan. Iya. Kita caranya supaya anggota asosiasi makin menambah. Gimana caranya? Kita harus membuat daya tarik supaya ada anggota baru yang masuk. Ya, gimana caranya membuat daya tarik? Ya salah satunya tadi ya kita membuat brand identity ya. Saya waktu itu zaman ketua pusatnya Pak Prancis 2008 kalau salah. 2008 saya jadi pengurus pusat di Jakarta. Ketuanya Pak Prancis. Nah, pada saat itu kita merumuskan brand HDI yang refresh gitu. Supaya bisa mengena ke generasi milenial. Ya alhamdulillah ternyata sekarang nih saya lihat ada Bung Andi, ada Bung Dendi dan lain-lain di sini. Sebelumnya ada Bung Billy segala macam. Yang sebelumnya saya nggak kebayang mereka bisa mau masuk HDI, ternyata akhirnya masuk. Gitu kan. Itulah bahwa adaptasi itu sangat diperlukan sama kita karena kita emang kodratnya emang makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Oke. Ada satu lagi pertanyaan ya. Satu lagi, ini menarik sih pertanyaan ini. Mungkin ini juga sempat. Iya, soal mood nih. Mood kita secara psikologis dapat mempengaruhi hasil desain atau cara kerja desain seperti halnya seniman. Ini tuh polemik sih sebenarnya di para desainer. Ini tuh ngaruh enggak sih atau memang jadi wajar atau enggak wajar? Gimana Wak pernah ngerasain kayak gitu enggak? Pernah lah. Nama juga manusia ya, punya hati, punya perasaan.
Yang mood itu kan yang kalau nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak punya mood berarti akan ada mood. Nah, cuma tadi di ini saya terakhir di penutup tadi kan kerjakan dengan hati. Kalau hatinya lagi bete, nggak mood. Ya, gambar desainnya juga jadi malas-malas, nggak maksimal lah gitu. Ada keduanya, kerjakan dengan passion. Nah itu. Jadi kalau dengan apakah kita pengaruh secara pada mood sangat berpengaruh, yakin sangat berpengaruh. Gimana ngatasinya? Passion tadi. Ngatasinya gimana? Kita lagi gamut, tapi kita emang karena kita kerjanya dengan passion, mood itu bisa kalah. Kalah kan? Biar tetap aja hasilnya tetap maksimal gitu, karena ya kita berprofesi sebagai desain dengan sangat passion, dengan sepenuh hati. Akhirnya saya harus, walaupun saya bete, tapi saya harus klien, sangat membuat klien senang. Desain saya harus bagus, karya saya harus keren. Seperti itu. Jadi akhirnya mood tadi juga ya akhirnya juga nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Nih, ini menarik sih. Satu lagi deh ya. Mohon izin nanya lagi. Wah, boleh educate atau kasih tanggapan tentang free design nggak? Ini tinggal satu pertanyaan ya. Bukan saya, kebetulan aja kebetulan yang ditanyakan tuh yang dulu saya ini di Jakarta di pusat. Waktu itu Menteri Menparekrafnya Ibu Mar'i, HDI dengan Parekraf melakukan campaign tentang free design. Dimulainya itu saat ketika itu Pak Francis sebagai Ketua HDI diundang menjadi juri sayembara proyek pemerintah yang sebenarnya sangat besar proyeknya, tender lah gitu ya, dia sebagai penilai. Nah di situ kan ada pitching ya, ada kesan pitching, ada 3 besar, 1, 2, 3. Nah itu waktu itu yang menang dapat HDI itu hanya yang menang, yang juara 1. Nah ini kita di HDI mewakili itu. Jangan seperti itu. Ya, yang lain juga udah kerja sama gitu. Itu harus dihargai, walaupun dengan jumlah yang mungkin lebih kecil atau seperti apa. Jadi kalau tadi free design, tentang free design, ya dulu di sini juga ada Bung Billy itu ikut bantu dulu kita kampanye no free design, no pitching and no free design. Ya, sampai saat ini saya gimana menjalankannya, sampai saat ini saya nggak pernah mau ikutan yang pitching. Tenang aja, di skim udah ada yang ngatur yang di atas, jangan takut. Ya kalau mau pakai saya DP, bayar saya dulu, DP dulu. Bayar dulu ya. SPK dulu jelas, baru. Malah saya kan suka nanya, ini proyek ditawarkan ke orang lain nggak, studio lain nggak? Iya, tawaran lain. Ya udah, saya nggak mundur, saya nggak jadi, saya nggak ambil. Kalau enggak Pak, ke Pak Wajah, ya udah saya buatin mood board dulu. Kalau ibu atau bapak setuju dengan mood board yang saya buat, tanda tangan SPK minimal atau DP malah. Seperti itu. Jadi saya tadi tanggapan saya dengan free design, saya sangat tidak menyetujui itu. No pitching and no free design malah. Bukan hanya free design, pitching pun saya no. Mantap. Saya boleh nambahin tentang free design ini? Boleh banget Bu Deti, ini jadi bahasan yang sangat seru ya, karena memang di dunia ini gak ada yang gratis gitu. Gimana Bu Deti? Iya. Jadi sebetulnya di HDI itu sudah ada buku pedoman hubungan kerja antara desainer dan pemberi tugas. Di situ ada klasifikasi proyek, rumah tinggal masuk mana, hotel dan sebagainya, rumah sakit masuk mana. Nah, terus ada tahapan pekerjaan dan prosentase fee design-nya sebetulnya. Jadi betul kata Uwa. Jadi sebetulnya begitu SPK turun juga kita sebenarnya udah bisa narik DP. Kemudian kita masukin konsep, itu nanti ada persentase lagi berapa kita bisa
narik V-Design gitu ya. Jadi 100% itu dibagi-bagi berapa tahap. Tapi ini mungkin topik yang dalam juga ya, bisa dibahas tersendiri. Nanti mungkin sesi webinar lain kita coba gali lebih dalam soal V-Design ini ya. Wah, menarik Bu. Itu harus kita mungkin biar anggota-anggota baru dan anggota-anggota muda bisa sangat dapat informasi ya tentang ngatur V-Design dan lain-lain sih gitu. Oke, ini saya minta untuk para peserta videonya dalam keadaan on ya. Ada pesan tuh dari Mbak Putri galak loh. Udah siap nih, mau foto-foto dulu nih. Ayo yang masih off nyala semua on, ayo on. Sudah? Operator yang screen capture udah ready? Ready, Put. Oke, dalam hitungan ketiga kita harus cheers, langsung happy semua mukanya, jangan pada lesu. Ya, page 1 dulu ya. Oke, tag 1 ya. Coba dipandu sama ibu operatornya. Ya, page 1. 1, 2, 3. Ya, sekarang page 2. 1, 2, 3. Sebentar, page 2 ulangin sebentar. Tuh, 2, 3. Ya, page 3, 1, 2. Nah, page 4, 1, 2, 3. Sudah, selesai. Oke, terima kasih Mbak Operator. Oke, kalau gitu udah sampai di ujung acara nih ya. Ya sedih nggak sedih sih, tapi tenang aja untuk para anggota HDI Jabar tuh akan selalu ada acara-acara seru lah. Mungkin kita akan sedikit ada adaptasi lah sama kondisi ini. Mungkin kita akan lebih banyak webinar atau yang dulunya memang kita ada designer talks yang kerumunannya banyak. Nah, pengurus akan coba memberikan formula-formula baru supaya tetap keep in touch sama semua desainer sejabar ya. Berakhir sudah obrol-obrol sama Wak. Terima kasih banyak Wak atas inspirasinya. Dengan ini juga rangkaian kegiatan acara pelantikan juga berakhir. Maka dengan berat hati, secara resmi, saya Sora Anissa, selaku Master of Ceremony di kegiatan hari ini, dan seluruh pengurus HDI Jabar periode 2018-2020, mengucapkan terima kasih banyak pada semua peserta atas hari ini, waktunya, dan partisipasinya dalam acara ini. Kami memohon maaf bila ada salah, baik kata maupun perbuatan, serta kekurangan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Sehat selalu ya semuanya. Be safe, be strong, and keep moving on. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.